Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami nih yang seperti biasa akan memberikan ilmu pengetahuan yang baru seputar Islam. Kali ini, sejenak kita akan kembali ke masa keemasan Islam. Masa di mana dunia Islam menjadi poros peradaban umat manusia. Lantas seperti apa sih kisah dan sejarahnya? Yuk, simak rangkuman informasinya sampai habis ya. Sahabat Quranku, Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah kelima dinasti Abbasiyah, Harun al-Rashid, di Baghdad pada abad ke-8. Baghdad menjadi peleburan pengetahuan dengan para filsuf, pemikir, dan astronom dari berbagai belahan dunia yang berlindung di pusat kekuatan intelektual itu. Setelah Abbasiyah berkuasa di Irak pada tahun 750 Masehi usai jatuhnya dinasti Umayyah, ibu kota baru dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Itu adalah waktu ketika penaklukan Muslim dan pertumbuhan kekhalifahan memungkinkan iklim budaya yang dinamis berkembang. Akibatnya, berbagai tradisi intelektual disusun di bawah pemerintahan Muslim yang memberikan landasan bagi pembelajaran Yunani kuno dari Eropa, serta dari Persia, Sumeria, dan India Timur. Selama 5 abad, antara abad ke-8 dan ke-13, Eropa menderita kerusakan intelektual sementara Baghdad adalah kota di atas bukit dengan berbagai pengetahuan dan prestasi ilmiahnya. Bait Al-Hikmah menampung orang-orang dari seluruh dunia dan dari berbagai agama, mulai dari Kristen, Yahudi, Muslim, Zoroaster, yang mengumpulkan dan menerjemahkan banyak karya dari kanon sastra Yunani yang memberikan pengaruh besar pada pemikiran Arab. Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah, membawa karya-karya Plato, Aristoteles, Ptolemy, Hippocrates, dan Euclid dari barat dan meminta mereka menerjemahkannya kata demi kata di Bait Al-Hikmah yang menampung perpustakaan besar dengan berbagai galeri yang dikhususkan untuk setiap cabang ilmiah. Selama masa pemerintahannya, Al-Ma'mun menempatkan kekuatan dan kekayaannya yang luar biasa dalam penemuan ilmiah. Khalifah dan bangsawan istana membayar dengan sebagian besar perak untuk melaksanakan pekerjaan penting transmisi ide-ide dari Yunani kuno, India, Persia, dan Suriah ke dalam tradisi Arab. Karena memperoleh salinan buku-buku ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan Bait Al-Hikmah. Al-Ma'mun pun secara pribadi menulis kepada kaisar di Istanbul, yaitu Konstantinopel, memintanya untuk mengirim teks-teks kuno sehingga dia bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Pada saat ini, astrologi dijunjung tinggi sebagai ilmu masyarakat Arab. Bintang-bintang dan planet-planet dianggap mempengaruhi peristiwa di bumi, dan astrologi dilakukan dengan sangat memperhatikan detail. Karena itu, studi ilmiah yang berkaitan dengan astronomi terjadi setelah pendirian Bait Al-Hikmah. Cendekiawan Muslim terkenal Al-Khwarizmi termasuk di antara para ilmuwan yang secara luas dipuji karena menyusun tabel astronomi tertua, dan Khalifah Al-Ma'mun menugaskannya sebagai astronom istana. Al-Ma'mun juga membayar untuk penelitian ilmiah asli yang membuka jalan bagi observatorium yang pertama di dunia Islam yang memungkinkan Al-Khwarizmi dan astronom lainnya untuk merekam pengamatan yang akurat dari benda langit. Kemudian membangun satu lagi di Damaskus sehingga data dari keduanya bisa dibandingkan. Al-Ma'mun memiliki observatorium astronomi yang dibangun dengan tujuan untuk menangani klaim salah satu suara paling dominan di dunia kuno, Ptolemy. Observatorium Samasiyah didirikan pertama kali pada tahun 825 atas perintah Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Ini berada di bawah lingkup Akademi Ilmiah Bait Al-Hikmah. Pada tahun-tahun berikutnya, Baghdad mendapatkan reputasi sebagai tuan rumah bagi para astronom hebat yang memiliki keterampilan untuk mengamati gerakan matahari, bulan, dan planet-planet yang memungkinkan mereka mempresentasikan hasilnya dalam sebuah buku yang berjudul Mumtahan Zij dengan sosok-sosok yang menjulang tinggi seperti Banu Musa bersaudara yang mencapai kesuksesan luar biasa di bidang sains. Para astronom di Baghdad mengembangkan teknik astronomi untuk mengukur ketinggian maksimum dan minimum matahari saat mengamati gerhana bulan. Banu Musa bersaudara cukup murah hati untuk membayar dengan mahal untuk terjemahan dan perolehan buku-buku pengetahuan kuno. Ursa Mayor, rasi bintang seperti beruang, juga diamati dari observatorium Baghdad yang dinamai menurut nama Banu Musa bersaudara. Di tengah-tengah lingkungan keunggulan akademik, Istana Al-Ma'mun sering dikunjungi oleh para sarjana dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Mereka memiliki debat hidup yang mendorong mereka untuk menantang satu sama lain dan teks-teks kuno yang mereka pelajari. Hal ini, menurut sejarawan Violet Moller,
yang telah banyak menulis tentang subjek tersebut. Tim yang dibuat oleh Al-Ma'mun bahkan mengukur panjang sabuk khatulistiwa bumi, dan satu-satunya perbedaan antara nilai saat ini adalah 500 meter karena tidak ada catatan ukuran unit pengukuran mereka. Sungguh kecemerlangan ilmiah yang luar biasa, bukan? Para astronom berangkat di tengah malam, melintasi dataran datar Sinjak di Irak. Satu kelompok berjalan ke utara dan yang lain ke selatan, sampai mereka mengukur 1 derajat bumi sebelum berjalan kembali ke satu sama lain dengan hati-hati menghitung jarak. Di bawah pengaruh Al-Ma'mun, penemuan ilmiah berkembang di era dinasti Abbasiyah. Visi, rasa ingin tahu, memicu salah satu zaman intelektual terbesar sepanjang masa. Akhirnya, Baghdad menjadi pusat studi humaniora dan sains yang tidak tertandingi, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, geografi, filsafat, sastra, dan seni, serta beberapa mata pelajaran lain seperti astrologi. Hingga akhirnya, bangsa Mongol menghancurkan Bait al-Hikmah bersama dengan reputasi memukau Baghdad ketika mereka menyerang kota itu pada tahun 1258. Nah, begitulah rangkuman kisahnya. Bagaimana sahabat Quranku? Baru tahu kan kalau dunia Islam pernah berjaya di masa tersebut? Semoga dunia Islam dapat menjadi sumber poros peradaban kembali ya, sehingga umat Islam dapat maju dan terus terdepan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ikyusan selaku narator pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.